Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wati Suara dimanapun kalian berada? Kali ini Wati Suara akan mengajak kalian untuk menjelajahi sebuah akun atau website yang sangat bermanfaat untuk menghadapi asesmen kompetensi minimum yang sebentar lagi akan dilaksanakan se-Indonesia. Jadi kita memanfaatkan Google atau boleh juga memanfaatkan Chrome di sini. Caranya adalah kita ketik Pusmenjar. Nah, kita ketik Pusmenjar karena tujuan kita cari AKM, silahkan ketikkan AKM sebagai kata kunci. Kemudian sahabat semua bisa memilih akun mana yang akan kita buka karena tujuannya Wati Suara untuk memperkenalkan AKM itu apa. Nah, kita klik nih, dia banyak ya yang tentang Pusmenjar itu, ini websitenya. Nah, banyak informasi tentang Pusmenjar, jadi kita pilih yang AKM ya. Nah, karena kita ingin kepoin nih AKM itu apa gitu. Jadi Wati Suara kali ini tidak memberikan informasi yang tidak berdasar, semuanya berdasar. Saat ini kita lagi sibuk mempersiapkan diri menghadapi AKM, baik untuk siswa maupun untuk guru ya. Nah, sahabat Wati Suara bisa memanfaatkan situs pusmenjar.kemdikbud.go.id yang garing AKM-nya agar sahabat Wati Suara bisa diantarkan langsung ke halaman yang khusus membahas AKM. Jadi, kita bisa memanfaatkan website ini untuk mempersiapkan diri siswa-siswa kita dalam mempelajari apa sih sebenarnya AKM itu. Apakah sama dengan UN atau apakah berbeda? Kalau berbeda seperti apa? Nah, di sini cara kita untuk bisa memperjelas informasi-informasi tersebut. Nah, coba perhatikan di sini ketika kita udah memilih akun pusmenjar.kemdikbud.go.id garing AKM, nah kita akan diantarkan ke halaman pertama seperti yang tertera pada layar kita semua ya. Nah, di sini ada sekilas informasi tentang literasi, apa itu asesmen kompetensi minimum, kemudian ada numerasi, literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Ini adalah semua cakupan yang terdapat dalam AKM, apa saja yang akan dikeluarkan dan yang akan diukur nantinya, yaitu kemampuan siswa di bidang numerasi, di bidang literasi teks fiksi, dan literasi teks informasi. Nah, kemudian di sini juga disajikan level-level pembelajaran. Jadi di sini informasinya sangat jelas sekali dan sangat membantu sekali menurut saya para sahabat. Jadi sahabat semua bisa mengetahui level-level pembelajaran dari level 1 yaitu untuk tingkat SD ya. Untuk tingkat SD itu ada beberapa level yaitu level 1 sampai level 3. Numerasinya ada berapa soal, literasinya ada berapa soal. Di sini cakupannya terlalu rinci. Nah, artinya apa? Kemdikbud itu sendiri merancang program pengganti UN itu dengan harapan bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Buktinya apa? Dia mempersiapkan kisi-kisi apapun informasi tentang AKM itu dengan sangat jelas dan rinci. Sekarang Wati Suara akan mengajak sahabat semua untuk menelusuri kisi-kisi seperti apa yang disajikan. Kita cek pada poin pertama yaitu tentang numerasi. Seperti apa kisi-kisi numerasi? Nah, untuk melihat kisi-kisi, kita akan diajak memilih kelas untuk kelas berapa. Nah, silahkan di sini menyesuaikan saja. Di sini Wati Suara akan mencoba ngecek satu kelas saja ya, yaitu kelas untuk SMP nih, yang warna merah, kelas 8. Nah, di sini akan muncul soal-soal numerasi yang akan dikeluarkan nanti itu adalah mengenai yang pertama adalah materi bilangan. Apa indikatornya? Memahami bilangan cacah maksimal 6 angka. Kemudian yang materi kedua adalah geometri dan pengukuran. Apa saja yang termasuk ke geometri dan pengukuran? Itu memahami sifat bangun datar, hubungan antara bangun datar, serta memanfaatkan teorema Pythagoras. Berapa soal yang keluar? Ada 11 soal. Begitu seterusnya. Nah, coba diperhatikan. Ini semua ternyata lebih rinci dari perkiraan loh. Nah, sangat membantu ya. Oke, para sahabat, kita bisa memanfaatkan akun ini dengan sebaik mungkin untuk bisa mengarahkan siswa kita mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin. Nah, kita cek nih literasi teks fiksi yang paling atas ya, menu di atas. Masih dengan level kelas 8 tadi atau untuk SMP. Nah, di sini untuk literasi teks fiksi kita bisa
materinya itu tentang menemukan informasi. Poin-poinnya ada di sini. Kemudian selain itu keunggulannya adalah ini bisa kita klik loh masing-masing indikatornya. Nah, tuh. Bisa kita klik, kemudian keluar apa contoh soalnya. Jadi kisi-kisi lengkap dengan contoh soal. Wow, luar biasa sahabat. Nah, ini salah satu contoh soal dengan tipe soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu artinya setelah kita membaca teksnya, nanti kita harus memilih jawabannya itu lebih dari satu gitu. Nah, itu namanya pilihan ganda kompleks. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kita bisa langsung mencoba menjawabnya. Kemudian kita bisa lihat kunci jawaban dan pembahasannya. Kita contohin ya. Misal di mana sajakah latar tempat terjadinya peristiwa di dalam drama tersebut? Artinya ada beberapa tempat ya. Kita ambil contoh jalan sama rumah dinas. Ini saya nggak baca teksnya ya, kita mencobakan saja, mempraktekkan saja agar sahabat mengerti cara penggunaannya. Kemudian kita lihat nih kunci jawaban dan pembahasannya. Suatu tempat, jalan, dan bengkel motor. Berarti jalan benar, suatu tempat, dan bengkel motor. Berarti jawaban saya salah ya, yang rumah Dina. Seharusnya jawaban kita suatu tempat, jalan, dan bengkel motor kalau kita membaca gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita pengen hapus jawaban, itu juga bisa, silahkan dihapus jawabannya. Jadi pembahasannya udah ada di sini gitu. Kita bisa tinggal klik, kita memastikan. Setelah kita mencoba menjawab, kita pastikan jawaban kita udah benar atau salah. Kalau udah benar, berarti kita bisa lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Kalau masih salah, kita pahami lagi kenapa itu jawabannya gitu. Nah, seperti itu keunggulan dari website Pusat Asesmen dan Pembelajaran ini dihadirkan oleh Kemdikbud untuk mempersiapkan diri setiap pihak dalam menghadapi AKM. Kita lihat lagi nih, literasi teks informasi. Klik lagi menu yang warna hijau di atas. Nah, ini yang untuk non-fiksi. Kita coba nih. Kan ada beberapa poin ya. Nah, di sini jumlah soalnya juga udah diketahui. Kita klik nih yang bagian akurasi pada informasi. Nah, ini contoh soalnya tentang pilihan ganda. Teksnya bisa diperkirakan ya, teksnya panjang-panjang seperti ini. Itulah yang dinamakan dengan literasi. Ingat pada video sebelumnya Wati Suara menyampaikan bahwa literasi itu memang mengenai cara kita membaca bermakna. Bagaimana cara kita menuntaskan teks yang panjang-panjang itu dalam waktu sekian menit untuk bisa mencapai nilai yang maksimum. Bagaimana cara kita untuk menaklukkan soal-soal seperti itu. Makanya pantengin terus channelnya Wati Suara, karena Wati Suara akan mengupas tuntas mengenai AKM ini. Nah, begitu beruntung ya kita saat ini udah dikasih kisi-kisi, dikasih contoh soal. Selain itu dikasih pula kunci jawaban dan pembahasan. Wow, luar biasa. Nah, inilah mengenai akun dari pusmenjar.kemdikbud.go.id yang bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi AKM tahun 2021 ini. Yang tidak kalah pentingnya lagi yang perlu Wati Suara sampaikan kepada sahabat semua adalah mengenai selain kita bisa melihat kisi-kisi, para sahabat bisa langsung mengajak siswa mencoba bagaimana cara menjawab soal AKM itu. Memang layaknya seperti langsung ke aplikasi waktu kita melaksanakan AKM. Nah, coba ya, bagaimana caranya? Penasaran kan? Nah, para sahabat semua, kalau tadi kita melihat kisi-kisi, kita hanya berkisar pada contoh soal, kemudian yang poin-poin di bawah ini ya. Nah, sekarang coba lihat, perhatikan di sudut kanan atas di bawah tulisan asesmen kompetensi minimum. Ini ada asesmen nasional, contoh soal, dan ayo coba AKM. Nah, di sini para sahabat bisa klik ayo coba AKM yang ini, atau ada nih di bagian bawah kanan bawah ayo coba AKM yang tulisannya besar ini warna oranye. Nah, ini juga bisa diklik, kita tes ya. Nah, kalau kita klik itu akan keluar seperti ini di akun kita. Nah, kita bisa pilih nih. Materinya kan literasi dan numerasi, itu udah so pasti yang akan keluar di AKM pasti itu. Kita bisa pilih jenjang, klik panah yang di samping kanan ini. Kita mau pilih cobanya soal yang di level apa, level SD, SMP, atau SMA. Sesuaikan dengan kebutuhan sahabat. Apakah sahabat mengajar di SD, di SMP, atau SMA? Apakah sahabat itu siswa SD, SMP, atau SMA? Tinggal pilih aja. Di sini Wati Suara akan mencontohkan yang SMP nih. Coba ya, kita klik yang ini. Maka kita klik oke lanjutkan, sehingga
akan keluar di tampilan kita nanti selamat datang, silahkan login. Nah, para sahabat tidak perlu mencari username ataupun password yang lainnya, tinggal langsung klik login saja gitu. Karena ini kan cuma uji coba ya. Nah, jangan simpan ya, klik silang saja. Coba perhatikan di pojok kiri ada tulisan token JWNEJU refresh. Nah, konfirmasi data peserta didik ini hanya untuk mengisi data agar uji coba yang disediakan oleh Pusmenjar ini memang berjalan dengan baik, sehingga kita harus isi identitas. Silakan identitasnya sahabat lengkap ini, perempuan misalnya. Kemudian nama. Nah, di sini Wati Suara ketikin nama ya. Wati Suara. Kemudian tanggal lahir nih. Nah, tanggal lahir tanggal 1 bulan Maret tahun 2008. Oke. Kemudian inilah tujuannya si token ini tadi. Token ini adalah kunci kita masuk ke aplikasi uji coba AKM-nya, JWNEJU. Nah, tulisannya kapital semua, JWNEJU. Oke. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini artinya para sahabat udah bisa mulai nih untuk menjawab atau mencoba menjawab soal-soal AKM. Di sini sahabat bisa bertindak langsung sebagai siswa untuk menjawab soal-soalnya seperti apa. Boleh juga loh didampingi oleh guru, sehingga guru sekalian bisa menjelaskan kepada siswa-siswanya bagaimana cara menjawab atau trik-trik cepat dalam menjawab soal-soal AKM ini. Coba ya kita klik mulai, bagaimana penampilannya. Nah, seolah-olah ini adalah memang kita sedang menjawab soal AKM asli gitu. Jadi kira-kira nanti ketika jadwal AKM itu dilaksanakan, siswa akan melihat di layar komputernya penampilannya seperti ini. Aplikasi ANBK. Kemudian ada informasi soal, ada sisa waktu, ada daftar soal. Kalau kita klik daftar soal, nah di situ akan muncul soalnya dari nomor 1 sampai nomor 21. Nah, coba kita lihat di sini informasi soalnya adalah ini baru soal literasi, belum soal numerasi. Artinya ada 21 soal tentang numerasi. Nah, kita bisa langsung jawab. Nanti setelah kita baca teksnya, kita jawab. Kemudian setelah kita menjawab, kemudian kita bisa klik soal berikutnya, ragu-ragu atau soal sebelumnya. Kira-kira seperti ini penampakan aplikasi nanti pada AKM. Nah, ini. Oke. Kemudian kalau kita udah selesai menjawabnya, kita bisa klik soal berikutnya. Kita klik misalnya gini ya, soal berikutnya. Nah, keluar soal berikutnya masih dengan teks yang sama, tapi lihat instruksi soalnya. Apakah ini menjawabnya itu boleh beberapa jawaban atau tidak? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Artinya ini boleh lebih dari satu pernyataan yang benar ya, tidak hanya satu jawaban yang benar. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, masih teks yang sama, kita tinggal mencocokkan kalimatnya ke tokoh aku, ke tokoh ayah atau aku dan ayah, mana yang memang sesuai dengan teks di atas gitu. Nah, kira-kira seperti ini akun dari Pusmenjar kemdikbud.go.id yang bisa kita manfaatkan baik dari pihak guru, orang tua maupun siswa dalam mempersiapkan diri menghadapi AKM nantinya. Jadi, saya rasa Kemdikbud memang benar-benar optimal dalam menjalani program AKM. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan sebuah akun Pusmenjar ini yang menginformasikan dengan lengkap dan dengan detail mengenai AKM itu sendiri. Semoga sahabat Wati Suara bisa terbantu untuk mempersiapkan diri menghadapi AKM nantinya di tahun 2021 ini. Selain itu, apabila sahabat Wati Suara baru pertama kali nih masuk ke channelnya Wati Suara, maka jangan sungkan-sungkan ya, silahkan klik subscribe, kemudian like dan komen. Ingat, Wati Suara akan terus pantengin hal-hal terbaru mengenai AKM, mengenai KSN, atau mengenai informasi terbaru nantinya yang bisa bermanfaat bagi sahabat Wati Suara semua di luar sana. Oke, jangan lupa dan terima kasih atas dukungannya selama ini yang telah subscribe, like, dan komen akun Wati Suara. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga ini bermanfaat.